Pemirsa, Special Report Jokowi JK 365 kembali kita lanjutkan. Dan kali ini kita masuk di segmen terakhir. Masih bersama dengan saya Bapak Mulyaman Hadad. Pak Mulyaman, seperti apa kemudian refleksi dari OJK sendiri terkait dengan 1 tahun sudah pemerintahan Jokowi JK, terutama di sektor keuangan. Ini bagaimana Pak yang sudah dilakukan? Ya, 1 tahun terakhir ini periode yang menarik ya. Artinya penuh dengan tantangan ya. Tiba-tiba kemudian terjadi pelemahan harga komoditi, pertumbuhan ekonomi global menyusut begitu, dan kemudian kita dihadapkan dengan pelemahan permintaan yang luar biasa. Jadi saya pikir banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari 12 bulan terakhir ini. Saya melihat ada 3 area penting yang ke depan perlu menjadi apa istilahnya bagian penting dalam perjalanan kita ke depan. Ini yang pertama apa? Belajar dari dinamika yang berkembang, pelemahan dan lain sebagainya. Saya kira di industri keuangan tetap agenda memperkuat daya tahan industri keuangan tetap harus menjadi agenda pertama. Karena krisis itu datang tidak diundang ya. Dia pergi juga tidak disuruh pergi. Dia datang sendiri, pergi juga sendiri. Seenaknya. Seenaknya ya, dan tentu saja yang paling penting adalah kita memperkuat kemampuan daya serap, kapasitas daya serap industri keuangan kita terhadap berbagai macam uncertainties, istilahnya tadi, ketidakpastian ya. Penguatan governance, penguatan modal, penguatan aspek keuangan lainnya itu menjadi penting, terutama ketika ekonomi sedang mengalami penurunan. Tapi lebih baik memang tantangan dari luar Pak. Ini devaluasi yuan, the Fed, semua segala macam. Ya, ini dan itu kan kita terima saja kan, sehingga kita bisa milih juga. tidak bisa pilih. Ya, kalau kita bisa pilih kita tolak gitu, tapi karena tidak bisa pilih. Ya. Kemudian yang kedua, ini juga penting. Pada saat serupa, kemudian kan pemerintahan kita juga mendorong bagaimana pembangunan infrastruktur harus dibiayai, terutama kebutuhan pendanaan jangka panjang, ya, dan lain sebagainya. Kan pemerintah aktif betul. Dan saya kira pelajaran yang kedua adalah bagaimana mendorong industri keuangan bisa lebih berkontribusi, terutama terhadap pembiayaan yang memerlukan dana-dana jangka panjang, infrastruktur dan sektor-sektor lainnya. Artinya apa? Kalau yang pertama terkait daya tahan, kemudian yang kedua lebih banyak terkait kepada kontribusi. Bagaimana pembiayaan perbankan kita optimalkan, bagaimana kebutuhan dana-dana jangka panjang bisa kita penuhi dengan kemampuan industri keuangan lokal yang semakin baik, bagaimana kita bisa revitalisasi peranan industri asuransi dan dana pensiun yang memiliki dana-dana jangka panjang, merupakan bagian yang menurut saya tantangan kita ke depan. Ya, agar kemudian tidak hanya dia berdaya tahan, tetapi dia juga harus kontributif, membiayai dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yang saya kira tadi poinnya pertama kita diskusikan, bagaimana industri keuangan ini juga mudah diakses oleh UMKM, oleh masyarakat di pedesaan dan lain sebagainya. Karena mau tidak mau ini harus kita lakukan agar kemudian apa? Mudah akses keuangan itu. Masyarakat merupakan bagian dari layanan keuangan. Jadi tidak tereksklusif, tapi masuk dalam bagian dari layanan keuangan, sehingga kemudian bisa menjadi mudah pembiayaan oleh UMKM, oleh sektor mikro yang lain. Dan ini kan juga sejalan dengan keinginan untuk membawa masuk masyarakat yang masuk dalam definisi unbankable itu kepada layanan bankable. Pemerintah misalnya dengan program kartu sehat, kartu pintar, dan sumbangan sosial lainnya, kan ingin semua dilayani ini dengan jaringan keuangan, sistem perbankan, sekaligus juga menjadikan mereka tidak lagi menjadikan mereka menjadi melek keuangan istilahnya. Ya, jadi tidak buta keuangan tapi melek keuangan. Dulu kita masih struggling dengan melek huruf, sekarang rasanya sudah lewat. Sekarang kita harus fight betul agar semua masyarakat kita juga melek keuangan, kemudian menjadi bagian dari layanan industri keuangan, sehingga industri keuangan menjadi lebih inklusif. Nah, itu yang saya kira juga menjadi 3 hal pelajaran dan semuanya menjadi relevan. Pertama, krisis kita hadapi, makanya kita berdaya tahan. Kemudian pemerintah
bangun infrastruktur, oleh karena itu kita dorong lebih kontributif. Kemudian juga membuka layanan kepada yang mikro, oleh karena itu dia harus inklusif. Jadi saya pikir 3 itu agenda kita. Baik, ini terakhir Pak ya, sebelum kita menutup dialog kita, apa kemudian himbauan Anda kepada masyarakat Pak? Ini bagaimana kemudian mereka bisa menyikapi ketidakpastian ini, meningkatkan pengetahuan mengenai keuangan, literasi keuangannya juga ditingkatkan. Apa yang bisa OJK sampaikan kepada masyarakat yang saat ini mungkin menuntut pembiayaan yang lebih mudah dan segala macam itu? Ya, itu semua sedang kita jalankan. Ya, kita ingin pembiayaan tidak hanya lebih mudah aksesnya, tetapi juga lebih murah. Ya, itu sedang kita coba dorong sekuat tenaga. Berbagai macam bisnis model sudah diciptakan dan sudah dijalankan. Pemerintah ikut berpartisipasi ya dengan berbagai macam subsidi dan lain sebagainya. Kami di OJK mendorong perluasan akses keuangan sampai ke desa-desa dengan dukungan teknologi misalnya. Baru saja kan kita perkenalkan layanan keuangan tanpa kantor ya. Jadi bank nggak mesti harus buka kantor secara fisik, tapi meng-hire agen-agen di desa-desa itu yang merangkap sebagai melakukan fungsi bank. Jadi ada seorang bidan yang melaksanakan menjadi agen, ada seorang pensiunan guru jadi agen. Semuanya dengan penetrasi yang begitu besar, layanan keuangan nanti menjadi di sekitar kita. Jadi dan bisa 24 jam. Mau mengirim uang kiriman bulanan kepada anaknya yang sekolah di Jawa misalnya, itu bisa datang ke rumah tetangga karena tetangganya agen dari bank ya, dan seterusnya. Jadi saya pikir nanti kita dorong agar kemudian layanan jasa keuangan juga lebih ekstensif masuk ke tengah-tengah masyarakat. Baik Pak Mulyaman Hadad, terima kasih telah bergabung sama kami. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah dialog kami bersama dengan Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Mulyaman Hadad. Saya Kevin Egan, undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.